Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini Mimin akan bawakan alur cerita anti mainstream di mana karakter utama adalah penjahat yang sangat OP. Pasti udah bosan kan dengan alur cerita cuma tentang karakter utama yang dari orang baik-baik. Nah, jadi dalam cerita kali ini kita akan ngebahas gimana jadinya kalau sang Demon King justru mengamuk parah dan menolak takdir konyol yang mengikatnya. Siapkan kopi dan teh kalian untuk menemani tontonan ini dan langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di suatu tower yang membumbung tinggi ke langit, terlihat sesosok Demon King yang baru terkena tusukan fatal di jantungnya. Di atas singgasana lantai teratas oleh sang hero. Seiring Demon King itu memuntahkan banyak darah, dia nggak menyangka kalau dirinya akan dikhianati oleh kenyataan. Selagi para hero lain di lantai atas menatapnya yang sekarat, sang Demon King bergumam pelan. Kenapa? Kenapa Black Flame yang aku banggakan nggak bisa menghabisi para pahlawan? Kenapa? Kenapa Sword God of Heroes bisa menembus sisik dan jantungku? Pertanyaan kenapa itu terus aja dia ucapkan berkali-kali di setiap helaan napasnya. Sang Demon King sama sekali nggak terima dengan apa yang terjadi pada dirinya sekarang. Sejak dulu dia berada di dunia yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Dia masuk ke Akademi Militer Demon King sebagai murid teratas dan lulus dengan predikat cum laude sebagai bukti kejeniusannya. Di akademi itu, dia belajar tentang Demon King Standar, sebuah teori yang didirikan oleh Demon King Emperor pertama yang meletakkan dasar dari Demonic Realm. Dia meneliti teori itu lebih rajin dari siapapun dan mengikuti teori tersebut tanpa melenceng sedikit pun. Seperti yang tertulis dalam Demon King Standar, aku membangun sebuah tower dan menculik para putri. Aku juga mengembangkan para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan putri. Bagi Demon King, amarah dan kesedihan mereka adalah hidangan terbaik. Tapi menghabisi para pahlawan lebih awal malah akan membuat masalah. Demon King Standar mengajarkanku kalau ketulusan yang ditunjukkan dengan membantu para pahlawan tumbuh, lalu baru memakan mereka kemudian. Semakin kuat pahlawan yang merasakan amarah dan kesedihan, semakin lezat rasanya. Aku mengikuti Demon King Standar lebih baik dari siapapun. Harusnya menaklukkan dunia ini hanya masalah waktu. Aku berencana menyerap kesedihan dan kemarahan yang melimpah dari para pahlawan dan rakyat yang gak terhitung jumlahnya. Sehingga pada akhirnya aku menjadi Demon King terkuat. Tapi kenapa? Kenapa pada akhirnya aku yang jatuh? Batin sang Demon King yang kini tubuhnya mulai terongok lemas di atas singgasananya sendiri. Seiring dia bertanya dengan wajah murka kenapa dirinya bisa kalah. Spontan para pahlawan menusuknya dan menjawab dengan wajah yang licik. Kenapa? Kalian para Demon King selalu mengatakan hal yang sama. Justru kalian yang membuat situasi ini pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian selalu terlihat gak percaya atas kejadian seperti ini? Aku sungguh gak mengerti. Omong kosong, balas Demon King yang masih sulit untuk percaya. Si kawan pun melanjutkan, omong kosong katamu. Kalian selalu menculik putri paling terkenal dan memberi kami petunjuk untuk datang dan menghentikan kalian karena kalian udah bergerak. Sembari menjabak rambut Demon King, si kawan pun mengejeknya habis-habisan. Apa kau bodoh? Jika aku jadi dirimu, aku akan menghabisi sang raja. Lalu kerajaan akan jatuh dalam kekacauan. Ejekan itu sulit diterima oleh Demon King. Secara, jika dia menculik raja, itu akan menyebabkan konflik internal karena para manusia akan mengincar tahta. Yang ada amarah para pahlawan nggak mengarah padanya, sehingga dia nggak bisa tumbuh sebagai Demon King. Begitulah yang tertulis di dalam standar yang diajarkan. Si pahlawan masih aja belum berhenti mengejeknya. Bukan cuma itu, jika kami nggak datang ke tower, kau akan mengirim banyak monster ke penduduk dan melatih kami. Aku sungguh sangat bersyukur. Tapi jika kami datang ke tower, itu malah jauh lebih mudah. Lantai pertama penuh dengan monster lemah. Semua orang bisa berlatih sesuai dengan levelnya dan mengembangkan kemampuan mereka. Blok?
Faktanya memang demikian yang standar ajarkan. Pahlawan gak boleh mati di tengah jalan. Mereka sengaja dipersilahkan menjadi kuat agar bisa mengumpulkan lebih banyak energi saat proses konsumsi di akhir. Namun siapa sangka hal itu malah menjadi bumerang bagi Demon King. Usai mencabut paksa pedang yang menancap di jantung sang Demon King yang membuat dia menjerit histeris kesakitan hingga tersungkur di lantai, si pahlawan pun menutup ejekannya. Saat tower menjadi membosankan, kami hanya perlu menghabisi Demon King. Lalu Demon King dan tower baru pun akan muncul lagi. Ini adalah tempat berburu yang sempurna bagi kami, para pahlawan. Benar, bukan? Sontak, para pahlawan lain yang berada di lantai tersebut mengucapkan terima kasih sarkas karena berkat Demon King lah mereka bisa menjadi lebih kuat. Sembari memuntahkan tawa yang menggelegar, mereka bilang secara serentak, "Kau lebih mirip sebagai ayah baptis kami daripada Demon King." Tower ini sungguh bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu, Demon King. Terima kasih telah memberikan kami tempat berburu yang terbaik. Mendengarkan sarkas yang sangat nyelekit itu, Demon King yang tergeletak pun bilang dalam hatinya, "Ayah baptis? Aku? Tower hanyalah tempat berburu bagi mereka." Setelah memuji kekuatan Demon King karena banyak pahlawan yang mati kali ini, si kawan yang menusuk Demon King di awal merasa senang dirinya menjadi terkenal di antara para pahlawan yang lain. Seiring si kawan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sembari mengucapkan salam perpisahan, sang Demon King yang murka pun bilang dalam hatinya, "Beraninya seorang pahlawan melakukan ini padaku. Konyol, bisa-bisanya mereka memperlakukanku seperti ini. Apa gunanya Demon King standar kalau begitu? Aku gak boleh mati sia-sia. Enggak seperti ini. Aku... Seketika auman iblis keluar dari sang Demon King. "Aku seorang Demon King." Sayang jeritan itu nggak menghasilkan apapun karena si pahlawan mengayunkan pedang eksekusinya ke bawah hingga kepala Demon King terlepas menggelinding beberapa kali ke tengah-tengah para pahlawan lain yang sedang berdiri di sana. Dalam keadaan putus asa dan meregang nyawa, Demon King pun mengucapkan kutukan, "Mereka yang memandang rendah diriku akan membayar." Belum habis sang Demon King bicara, si pahlawan memenggalnya di dekat singgasana, meminta para rekan yang lain agar jangan menyentuh kepala Demon King karena dia mengklaim tanduk Demon King sebagai miliknya. Namun tiba-tiba si kawan terperanjat begitu ngelihat luka tusuk di jantung Demon King kini memancarkan kilatan aura misterius. Saat itulah Demon King melanjutkan geraman kutukan terakhirnya. "Meski aku harus menyerahkan seluruh hidupku." Seketika aura yang memancar dari luka di jantung Demon King makin deras, yang membuat si kawan terkaget-kaget dan bilang, Tunggu, gak mungkin. Semuanya lari!" Fakta nggak ada seorang pun dari pahlawan tersebut yang mampu melarikan diri dari kutukan sang Demon King. Dalam sekejap kilatan petir itu menjadi ledakan energi yang sangat dahsyat yang memancar dengan kekuatan yang gila, membakar habis tubuh para pahlawan sampai tulang-tulang mereka pun nggak ada yang tersisa. Seiring ledakan energi itu juga mulai membakar habis kepala sang Demon King, dia pun bilang dalam hatinya, "Standar itu goblok. Andai aku tahu kalau para pahlawan meremehkan para Demon King karena standar itu, aku gak akan pernah mengikuti standar sampah itu. Andai aku mendapatkan kesempatan lain, persetan dengan standar, aku akan membuang buku sampah itu kepada orc." Penyesalan itu tenggelam dalam pedar cahaya membutakan. Jedar! Puncak menara meledak menjadi puing-puing raksasa. Badai plasma ungu menelan segalanya, mulai dari kastil sang Demon King beserta standar sampahnya itu. Semua lenyap terhapus tanpa bersisa. Namun seiring jiwa sang Demon King terlahap menuju kegelapan pekat, tiba-tiba dia mendengar ada yang berusaha memanggilnya. Berjedias! Sontak Demon King alias Berjedias terkejut bukan main karena mendapati dirinya hidup gak seperti seharusnya. Nyatanya saat ini dia dipanggil menuju ke depan aula di antara orang-orang lain yang memakai seragam sama persis seperti dirinya. Setelah dipanggil berkali-kali karena terlihat seperti orang yang kebingungan, barulah Berje maju ke depan dan bertemu dengan direktur akademi yang heran atas sikapnya yang aneh saat hari kelulusan. Padahal menurut direktur, Berje adalah talenta jenius yang tiada duanya.
Ngelihat direktur memasang lencana merah di dada bagian kirinya, Berje pun teringat kalau lencana tersebut diberikan kepada seluruh murid yang lulus dari Akademi Militer Demon King, simbol dari seorang Demon King. Kalau begitu, ini adalah hari kelulusan murid Akademi Militer Demon King 15 tahun yang lalu. Batin Berje yang akhirnya teringat momen apa yang sedang dia alami sekarang. Seiring seluruh murid yang lulus dipersilahkan naik ke atas panggung, MC acara kelulusan pun bilang dengan antusias, seluruh murid kelulusan yang segera akan menjadi Demon King diharapkan mengucapkan janji. Murid Komlut Berje Dias, tolong bacakan ini sebagai perwakilan tahun angkatanmu. Seketika di hadapan Berje yang udah bertekad untuk menggunakan kesempatan kedua, muncul layar hologram yang bertuliskan Demon King Standar, yang isinya adalah 5 hal. Yang pertama, Demon King harus membangun tower pada wilayah yang mereka tentukan. Kedua, Demon King harus menculik pangeran ataupun tuan putri. Ketiga, Demon King harus menjadi penjahat yang menyebabkan masalah. Mereka juga harus meninggalkan jejak yang menyatakan bahwa merekalah pelakunya. Keempat, Demon King harus mengembangkan para hero dan mengumpulkan banyak energi. Dan yang terakhir alias kelima, Demon King harus mengerahkan monster lemah dan demonic beast di lantai rendah tower dan secara signifikan meningkatkan standar agar para pahlawan bisa mencapai ke puncak. Ngelihat tulisan itu, Berje yang terdiam pun bilang dalam hati, Demon King Standar. Aku udah melihat ini ratusan kali dan mengingat semuanya. Aku melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Tapi semua ini hanyalah sampah yang jadi permata bagi para pahlawan, lalu menuntunku menuju kematian. Jadi aku harus mengucapkan ini lagi sekarang. Aku harus bersumpah sekali lagi bahwa aku akan mengikuti standar ini seumur hidupku di depan semua orang. Selagi para guru akademi tersenyum bangga pada Berje Dias yang akan membacakan sumpah, Berje sendiri malah terlihat sangat murka hingga membuat MC acara keheranan dan meminta agar Demon King Standar yang agung pun dibacakan. Sontak Berje yang gak sanggup menahan amarahnya lagi langsung berteriak ke seluruh orang di dalam ruangan tersebut. Dia pun mengatakan dengan lantang, "Aku menolak! Aku gak bisa menyerahkan diriku pada hal yang sangat bodoh. Mengikuti standar adalah tindakan terbodoh dan bunuh diri. Demon King Standar adalah sampah." Ledakan amarah Berje seketika menyapu bersih kewarasan semua orang yang berada di sekitarnya secara serentak. Kemurkaan itu menolak diam di dalam ruangan. Dia meluas secara brutal, menggoyak langit malam, mengguncangkan fondasi kastil, sebelum akhirnya meledak menjadi satu gema kejut raksasa yang meruntuhkan keheningan. Apa? Akibat tindakannya tersebut, Berje yang harusnya murid terbaik yang predikat Komlut Akademi Militer Demon King malah lulus di posisi paling terakhir. Nggak berselang lama, terlihat Archduke Demon Realm yang bernama Arcane Belarim sangat murka atas kelakuan Berje di hari kelulusan. Dia bilang, "Berje Dias, kau bisa aja dieksekusi mati sekarang juga karena telah berani menghardik Demon King Standar. Tapi mengingat perlakuan teladan dan bakat luar biasamu sebelumnya, kami akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Tarik pernyataan cerobohmu itu sekarang dan minta maaflah ke seluruh Demon Realm. Kalau kau menolak, maka penempatan tugasmu berikutnya adalah Arrain." Kebetulan saat ini Berje tangannya sedang diikat dan disidak di ruangan khusus di mana banyak para demon menyaksikannya. Mereka kaget Archduke akan mengirim Berje ke Arrain jika terus membangkang, apalagi tempat itu adalah dimensi di mana Lusinan Demon King telah mati sebelumnya. Selagi banyak demon merasa Berje pantas dihukum mati alih-alih meminta maaf, Arcane kembali melanjutkan ucapannya. "Kau tahu betul tempat seperti apa Arrain itu. Wilayah terburuk di mana ratusan Demon King telah mati di sana. Kirimkan aja aku ke sana. Aku akan pergi ke sana untuk membuktikan kalau Demon King Standar itu memang sampah gak berguna," balas Berje yang penuh percaya diri yang membuat sisi ruangan heboh gak terkira. Atas ucapan tersebut, seketika lantai di bawah kaki Berje terbuka dan Arcane pun menjatuhkan hukumannya. "Kau benar-benar gak bisa ditolong, Berje Dias.
perintah efektif langsung. Tempat penugasanmu adalah aren. Kau nggak akan mendapatkan hak khusus yang biasanya diberikan kepada Demon King terbaik. Dan nggak ada demon yang akan menemanimu. Sampai penjajahanmu selesai, kau dilarang untuk kembali ke Demon Realm. Di ujung ucapan itu, Berje pun jatuh layaknya meteor dari langit menuju dunia yang disebut aren. Dalam kejatuhannya itu, Berje nggak heran dengan reaksi para demon saat sidang barusan. Apalagi setelah kekacauan yang dia buat sendiri. Tapi dia benar-benar nggak menyangka akan dikirim ke aren, tempat domisili para pahlawan yang udah menghabisinya. Dalam hatinya, Berje bilang, bahkan sebelum aku regresi, aku sendiri udah memilih aren. Aku pikir Demon King sekuat diriku harusnya bisa menaklukkan tempat yang paling sulit. Tapi kearogananku telah merenggut nyawaku. Udah terlalu banyak pahlawan yang mengeksploitasi standar milik Demon King. Seiring alat pengikat Berje hancur dan kedua sayapnya terkepak, dia pun mendarat di benua utara pegunungan Arges. Sampai menciptakan ledakan besar, kali ini Berje bertekad kalau dia nggak akan membiarkan kejadian masa lalu kembali terulang. Aku pasti akan mengeksploitasinya, hero standar mereka, kata Berje dengan tatapan dendam yang membara. Oke, sedikit bercerita tentang hierarki di Demon Realm. Saat Akademi Demon King melatih para demon, maka Akademi Demon melatih para demon yang akan melayani mereka. Dan kebetulan peraturan Demonic Realm menyatakan kalau demon terbaik akan melayani Demon King terbaik pula. Saat hari kelulusan sebelumnya, lulusan terbaik Akademi Demon yang bernama Gordon Drake berdiri dengan bangga di lantai kedua aula, bersama dengan peringkat kedua dan ketiga Akademi Demon. Selagi lulusan Demon King terbaik berada di atas panggung, peringkat kedua dan ketiga merasa iri dengan pencapaian Gordon, sehingga dia mendapatkan penghormatan untuk bisa melayani Berje Dias, Demon King terbaik lulusan di situ. Meski mencoba rendah hati pada kedua rekannya dengan bilang kalau semua Demon King itu hebat, dalam benaknya Gordon tahu persis kalau nggak semuanya sehebat Tuan Berje. Sambil tersenyum licik, Gordon bilang dalam hati, Tuan Berje berasal dari keturunan Demonic Dragon, demon jenius yang hanya terlahir sekali dalam beberapa milenia. Pria yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Demonic Realm. Suatu anugerah besar bisa lulus di tahun yang sama dengannya. Itu semua karena Tuan Berje dapat menaklukkan dimensi manapun. Jika dia berhasil mendapatkan pencapaian yang luar biasa, namaku juga akan dituliskan dalam sejarah Demonic Realm. Wehehehe, benar begitu bukan, Tuan Berje? Di tengah antusiasme dan kebanggaan luar biasa dari seorang Gordon, seketika saat itu ketika aula pun gempar, itu salah. Sontak mata Gordon dan kedua rekannya terbuka dengan lebar, bahkan kacamata Gordon sampai pecah berantakan ketika mendengarkan teriakan yang menggetarkan kastil, bahkan membelah Demonic Realm. Karena Demon King standar itu sampah. Dan karena regulasi Demonic Realm berbunyi, demon terbaik akan melayani Demon King terbaik, maka suka nggak suka, Gordon pun diteleportasi juga ke wilayah pelosok benua utara pegunungan Arges guna melayani Tuan Demon King pembangkangnya alias Berje Dias. Pastinya Berje pun heran ngelihat Gordon tiba-tiba muncul di dekatnya, karena Archduke sempat bilang kalau nggak ada demon yang akan menemaninya. Namun saat Berje ingin jabat tangan, Gordon menolak dan nanya, Kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Ngelihat Berje nggak membantah sedikit pun, sontak Gordon pun berteriak dengan murka, Demon King standar! Bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu di hadapan semua orang? Dan dari semua dimensi yang ada, aren, sekarang saya juga akan mati. Woi, tenang bro, tenang. Kau bisa botak kalau stres gitu, kata Berje dengan wajah heran. Gordon makin murka lagi dan menjerit histeris, rambut saya bukan masalah utama saat ini, sialan. Jujur, Berje nggak menyangka karakter Gordon sensitif seperti itu. Karena sebelum regresi dulu, dia selalu percaya diri dan bersikap tenang. Malahan sebelum regresi, Gordon sendiri yang bilang kalau aren membuat dia semakin semangat melayani Berje. Sepertinya wajar dia seperti itu, karena kali ini situasinya jauh berbeda. Tapi kalau aku memberitahunya mengenai regresiku, dia mungkin akan mengira aku udah gila, batin Berje sambil terus menatap Gordon yang masih aja kelihatan stres.
Usai Gordon minta maaf dengan ogah-ogahan, maka sesuai Demon King standar, dia mengajak Berje untuk membangun tower pertama kali, di mana tower tersebut nggak boleh tersembunyi dan nggak boleh dibangun di lingkungan yang ekstrim, karena dengan begitu pahlawan bisa dengan mudah menemukannya. Itu tujuannya. Ngelihat area pegunungan curam dan salju abadi, Gordon pun bilang kepada tuannya, tempat ini berbahaya, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan pastinya juga ada monster kuat yang berkeliaran di sini. Manusia akan sulit melewatinya. Jadi Anda nggak bisa mendirikan tower di sini, nggak boleh. Sebaiknya kita memilih lokasi yang lebih berbeda, yang lebih tenang, ayem, barulah bangun di situ. Tapi Berje malah menjawab seenaknya, enggak. Aku akan membangun towernya di sini. Seiring Berje menanamkan tower seed ke dalam salju itu dan memberikannya darah Demon King, Gordon yang shock berat langsung memprotes. Tuan, standarnya! Tindakan Anda bertentangan dengan standar Demon King. Bahkan harga diri sebagai Demon King, apa Anda juga akan membuangnya? Sebagai sosok yang udah melihat langsung gimana ampasnya standar tersebut yang berujung pada kematian di tangan Hero, Berje pun menanggapi. Dengar baik-baik Gordon, dengar. Demon King standar itu sampah. 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 Terutama di tempat ini, Arrayn. Seiring tower seed yang diberikan, darah Demon King mulai bereaksi menciptakan lingkungan si raksasa sekaligus gempa keras. Berje melanjutkan ucapannya. Itu karena Arrayn ini dipenuhi dengan pahlawan dan jumlah mereka terlalu banyak. Itu sebabnya banyak sekali Demon King yang mati di sini. Para manusia itu sadar setelah hancurnya ratusan kastil Demon King bahwa tower kita punya mekanisme tertentu dan mereka menggunakan standar itu untuk melawan kita. Di tanah ini, Demon King standar nggak lagi berfungsi. Enggak, harusnya sekarang itu disebut sebagai hero standar. Pastinya penjelasan itu membuat Gordon sangat kebingungan karena bertentangan 180 derajat dengan apa yang udah dia dan seluruh demon pelajari sejak awal. Bersama dengan tower Berje Dias berdiri tegak di tengah pegunungan salju, Gordon cuma bisa geleng-geleng kepala dan terpaksa patuh aja pada ajakan Berje untuk memasuki tower itu. Setibanya di lantai 1 tower Berje, Gordon tambah shock lagi ngeliat tower tersebut isinya kosong melompong. Padahal harusnya punya struktur kompleks dan dipenuhi dengan demon. Tapi setelahnya dia langsung paham kenapa tower itu kosong. Karena Berje nggak punya hak khusus layaknya Demon King lain, sehingga dia nggak diberikan pasukan demon untuk melayaninya. Dan begitu mereka tiba di lantai 5 alias ruangan Demon King, Gordon yang terus mengikuti Berje di belakang bilang dalam hatinya, setiap lantai sepenuhnya kosong. Berhubung dia udah membangun towernya, jadi kami nggak bisa menghancurkannya. Tapi setidaknya kami harus mengikuti peraturan kedua. Peraturan itu mengatakan Demon King harus menculik pangeran dan putri. Lebih bagus lagi jika menculik calon penguasa berikutnya. Itu karena mereka lah yang punya energi demonik yang lebih banyak. Berdasarkan pengetahuan tersebut, Gordon pun segera memberikan saran pada tuannya. Tuan, kerajaan terdekat dari pegunungan Erges adalah kerajaan Korzen. Jadi tolong culiklah putri dengan peringkat kesuksesan tertinggi. Kemudian serap amarah dan kesedihan kerajaan mereka agar kekuatan Anda cepat berkembang. Saya tahu Anda akan menolaknya, tapi... Baru aja Gordon mengatakan itu, spontan Berje langsung setuju dan membuat si demon lumayan kaget. Lagian Berje mengaku udah ada putri yang mau dia incar. Mendengarkan Berje bilang kalau dirinya akan menjaga tower karena tempat tinggal Demon King gak boleh kosong, Gordon pun merasa senang dan terhormat. Dia yakin tuannya cuma stres karena kelulusan. Menurutnya, situasi sekarang masih bisa diselamatkan asalkan Berje melakukan perintah sesuai dengan standar. Seiring Berje menaiki jendela untuk terbang, Gordon pun bertanya dengan was-was, kalau begitu siapa yang akan Anda culik? Ya, aku akan menculik anak dari kerajaan terjauh dari tower ini. Kerajaan yang ada di ujung selatan benua ini. Kerajaan Hilderan. Kedua sayap Berje pun membentang lebar di langit malam untuk terbang ke lokasi yang sama sekali berbeda dari saran bawahannya itu dan juga saran dari standar. Setibanya di kerajaan tersebut, Berje melayang tepat di depan jendela kamar istana seorang putri. Putri yang keberadaannya paling kecil alias putri ke-13. Karena sang putri yang menatapnya dengan heran, Berje pun bilang dengan dingin, "Aku datang untuk menculikmu, Tuan Putri." Seiring Berje melakukan misi penculikannya, Gordon yang menjaga gawang makin stres berat. Sialan! Itu justru kebalikan dari perintah Demon King standar. Kenapa aku melayani Demon King yang sebebal ini? Sialan!
Namun anehnya, putri ke-13 sama sekali nggak terlihat ketakutan ngelihat sesosok Demon King yang datang untuk menculiknya. Malah dia tersenyum dan bertanya, "Kamu yakin bisa menangani aku?" Sebuah pertanyaan yang menantang ego Berjedia sebagai Demon King. Makanya dengan penuh otoritas dia mengaku mampu menangani sang putri. Sontak Berje pun terkejut luar biasa begitu ngelihat sang putri tiba-tiba menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Malah dengan senangnya dia bilang kalau dirinya mengizinkan Berje untuk membawanya. "Sebentar, untuk suatu alasan kau sangat tenang. Apa yang kau rencanakan?" tanya Berde heran sekaligus penasaran. Mendengar sang putri bilang kalau dia selalu mengira hal seperti ini akan terjadi suatu saat, secara dia terlahir sebagai seorang putri. Berje pun menegaskan agar sang putri jangan berharap dirinya akan lengah. Berje bilang kalau dirinya juga cukup putus asa, jadi nggak akan membiarkan sang putri untuk menipunya. "Aku nggak merencanakan apapun kok. Memang bisa aku membuat perangkap dan meramal dengan pasti kalau ada Demon King yang akan datang hari ini." Seiring dengan Berje membenarkan ucapan sang putri, tapi juga merasa nggak nyaman karena ada yang aneh. Putri ke-13 pun bangun dari tilam mewahnya itu dan memberikan tangannya agar dia dibawa secepat mungkin. Nggak berselang lama, Berje bersama sang putri pun tiba di tower pegunungan Airges. Usai disambut oleh Gordon, Berje bilang ke bawahannya kalau sang putri diperbolehkan tinggal di ujung lantai 4. Alasannya karena sang putri datang tanpa perlawanan. Jadi Berje bersedia memberikannya keringanan sampai taraf tertentu. Setibanya sang putri di lantai 4 towernya si Berje, dia pun mendapati ruangan yang kosong dengan lantai yang dingin dan juga keras. Sang putri masih nggak menyangka dirinya benar-benar diculik, jauh dari pelayan dan segala kenyamanan istana, termasuk taman yang indah. Namun entah mengapa sang putri tersenyum dengan keadaan yang sekarang. Bahkan dia pun bilang dalam hati, rasanya nggak seburuk itu juga. Iya kan? Sementara itu, Berje sendiri saat ini sedikit terkejut mendapatkan kabar dari Gordon kalau dirinya diundang ke Tower of the Beast. Dia nggak percaya undangan tersebut sebagai pesta sambutan, palingan cuma percobaan menyedihkan untuk mempermalukan dan memanfaatkannya sebagai Demon King Junior. Setahunya Berje pada dasarnya Demon King itu selalu arogan untuk bekerja sama dengan yang lain. Akan tetapi karena lokasi mereka adalah aren, tempat di mana banyak Demon King terbunuh, hal itu membuat para Demon King yang masih hidup terpaksa melawan ego sendiri dan bekerja sama agar tetap selamat dari gempuran para hero. Dalam hatinya Berje pun bilang, "Dulu aku sempat mengabaikan mereka karena mengira mereka itu berpikiran lemah. Tapi kali ini sebaiknya aku mencoba sedikit berkomunikasi dengan mereka." Dengan begitu Berje pun memutuskan untuk berangkat memenuhi undangan tersebut bersama dengan Gordon. Sekejap kemudian, Berje dan Gordon pun tiba di Tower of the Beast, tower yang berada di tengah hutan belantara. Mereka disambut oleh Demon King Beast yang memperkenalkan dirinya secara arogan. "Namaku Draxen, Demon King of Beast. Aku udah menguasai tempat ini selama 70 tahun. Jadi kau Demon King yang baru itu. Ku dengar kau mengejek cara tradisional, tapi kulihat-lihat kau pun tampak gak mengesankan. Jadi kau mengundang cuma mau macam-macam denganku. Beritahu keperluanmu," balas Berje dengan tatapan yang kesal. Sambil mendekatkan kepalanya yang sedang melahap daging, Draxen tertawa dengan lebar dan bilang kalau dirinya udah diperintahkan Archduke Arcane untuk mengawasi Berje saat tiba di aren. Mendengar Berje menyebut Archduke sebagai pak tua vampir yang berisik, spontan Draxen bicara dengan nada yang tinggi. "Kau berani memanggil Archduke dengan nggak sopan? Nyalimu besar juga." Seketika Draxen menjatuhkan makanan dagingnya ke tanah, lalu dia pun mengeram. "Jilat, lakukan dan akan kuampuni sikap kurang ajarmu itu." Mendengar Berje menanya balik apa Demon King of Beast nggak tahu kenapa dirinya berada di aren, Draxen pun menjawab dengan tegas, "Bodoh, tentu aja aku tahu karena kau menghina ortodok para Demon King." Ya, berdasarkan ortodok itu, Demon King nggak bisa saling membunuh. Tapi, apa kau kira aku akan benar-benar mengikuti aturan itu? Tanya Berje sambil menghentakkan kakinya dengan sangat kuat ke tanah. Menghancurkan tanah itu sampai berkeping-keping, sekaligus memancarkan aura tekanan hebat yang membuat Draxen shock parah hingga berkucuran keringat dingin. Seiring tekanan itu menjatuhkan ego dan mental Demon King of Beast, dia pun memperingatkan, "Archduke Arcane menyuruhku untuk memastikan kalau kau udah menculik seorang putri dengan benar. Kalau kau nggak laporan dalam waktu sebulan, kau akan kehilangan otoritasmu." "Halah, kukira kau mau bilang apa? Tentu aja aku udah menculiknya, tapi dia cocok dengan seleraku," balas Berje. Cabut dari sana yang membuat Draxen kebingungan, sedangkan Gordon cuma bisa diam menunduk malu. Akhirnya, Berje dan Gordon pun kembali ke tower domisilinya.
Setelah memastikan Draxen gak akan berbuat lebih dengan kunjungan sebelumnya, Berje segera menyuruh bawahannya untuk memeriksa kondisi sang putri agar menemukan cara untuk memanfaatkannya dengan baik. Selagi Gordon melakukan perintahnya, Berje yang duduk di singgasana merasa sangat kerepotan kalau sikap para Demon King lain sama seperti Draxen sebelumnya. Dia nggak menyangka konsekuensi menghina ortodok jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Tapi kalaupun dia diberikan kesempatan lain, Berje yakin dia tetap akan membuat keputusan yang sama. Sambil berdiri dengan penuh tekad, Berje bilang dalam hati, "Aku lebih memilih mati daripada membungkuk pada sampah itu. Aku gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini akan kubangun fondasiku dari nol. Karena aku udah menculik putri dari rank rendah, aku cuma akan mendapatkan beberapa ratus. Meski begitu, ini yang paling aman." Tapi saat Berje mengecek sendiri status windownya, dia beneran kaget karena poinnya bukan beberapa ratus seperti dugaannya, melainkan 13 ribuan. Selagi Berje kebingungan dari mana dia mendapatkan poin sebanyak itu, tiba-tiba rekaman video pun masuk ke Tower of Beast. Di rekaman itu, Draxen bicara dengan wajah bangga. "Demon King baru, aku mengirimkan ini untuk memberitahukanmu ucapan selamat. Meski pertemuan pertama kita bukan yang terbaik, sebagai seniormu, setidaknya aku harus melakukan ini. Lagi pula yang kau capai di arena saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Aku merasa sangat terkesan. Apa menghina ortodok cuma sekedar dali aja?" Seketika wajah Berde penuh kucuran keringat setelah menonton rekaman video itu. Dan situasi pun makin genting ketika Gordon datang sambil bilang, "Kita punya masalah. Lantai 4. Nyatanya, lantai 4 di mana sang putri berada kini udah berubah total menjadi taman indah yang penuh dengan kupu-kupu. Setibanya Berje di sana, secara terburu-buru, dia benar-benar gak sanggup menahan rasa keterkejutannya. Karena lantai keempat saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Seiring sang putri yang sedang bermain dengan familiar imutnya dari berbagai elemen memanggilnya, Berje yang masih shock pun bilang dalam hati, dia menciptakan ekosistem di dalam Magic Tower. Ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang yang udah menguasai 4 elemen. Harusnya cuma ada satu spiritis di benua ini yang mampu melakukannya. Berje yang heran pun kemudian bilang, "Padahal aku jelas-jelas pergi ke istana putri ke-13. Siapa kau sebenarnya?" Sang putri pun membalas sambil tersenyum, "Ternyata kau memang mengira aku adalah Elena ya?" "Tunggu, jangan-jangan kau..." kata Berje penuh keringat seakan menyadari sesuatu yang sangat berbahaya. Sang putri pun bilang lagi, "Hehehe, tepat. Namaku Ernan Hilderan, putri pertama kerajaan Hilderan." Anjir, kena tipu cok. Niatnya menculik putri terlemah sebagai pion jaminan, yang diculik malah putri mahkota pewaris tahta. Apes parah tuh Berje, terkena scam gacha kehidupan. Makanya di awal pertemuan, sang putri sempat menantang Berje apakah dia mampu menghandlenya. Ternyata dia putri pertama yang paling dilindungi. Dan pastinya penculikan putri pertama kerajaan Hilderan membuat istana mereka gempar sejadi-jadinya. Mendapatkan berita penculikan tersebut, sang raja pun meluapkan amarahnya. "Siapa yang begitu kurang ajar menculik putri kesayanganku? Ernan, kumpulkan para pahlawan terkuat dan seluruh militer kerajaan sekarang juga. Kita harus memenggal kepala Demon King bodoh itu dan bawa kembali putriku." Kembali ke lantai 4 Tower Berje. Ngelihat dirinya tertipu mentah-mentah, Berje pun bilang kalau dia pernah dengar ada elemental mage jenius yang penuh akan mana. "Aku nggak percaya, aku nggak bisa mendeteksi manamu. Gimana cara kau melakukannya?" tanya Berje ingin tahu. Sambil menunjukkan cincin di jarinya, Ernan pun mengaku kalau dia bisa menyembunyikan mananya dengan cincin tersebut. Cincin itu adalah harta warisan yang telah diturunkan secara turun-menurun di keluarga kerajaan. "Apa itu menjawab pertanyaanmu? Jadi apa kau mau mengirimku kembali?" tanya Ernan seakan menantang halus. Mendengarkan itu, Berje tahu persis kalau dirinya akan dicemooh jika mengirim Tuan Putri kembali. Gak mungkin kerajaan akan takut pada seorang pengecut yang akan jadi lebih sulit baginya untuk mengumpulkan energi demonik nantinya. Karena itu Berje pun bertekad kalau penculikan sang putri harus tetap dilanjutkan.
Seketika, status Windu terbaru melaporkan kalau kebencian yang diarahkan terhadap Demon King Berjedias telah terdeteksi. Berkat kebencian itu, poin energi demonik yang Berje miliki naik menjadi 19.000 poin. Ngelihat itu, Berje yakin kalau kerajaan Hilderan pasti ingin mengincarnya. Gak lupa dia juga bilang ke sang putri, gak akan ada yang berubah meski kau bukan putri ke-13. Kau tetaplah sanderaku. Persis seperti keyakinan Berje, sang Raja Hilderan udah mengutus banyak orang untuk mencari putri kesayangannya dengan hasil nihil. Ngelihat sang raja nggak berhenti marah-marah atas kehilangan sang putri, salah satu ajudannya pun melaporkan kecurigaannya. Namun ada yang aneh, Baginda Raja. Demon King of Flash belum lama ini juga telah menculik pangeran dari bangsa lain. Dia membuat kebencian terhadap banyak orang meledak pada dirinya sendiri. Tapi dia juga udah dihabisi oleh para pahlawan. Jika mengambil contoh dari itu, ada Demon King lain yang muncul untuk menculik Tuan Putri kita. Bukankah ini aneh? Seiring sang raja sangat murka begitu tahu kalau yang menculik putrinya pasti Demon King yang baru. Seketika seorang naik datang memberikan laporan. Yang mulia, mereka telah menemukan jejak teleporting magic. Arahnya menuju ke utara dan tujuannya kemungkinan pegunungan Erges. Mendengarkan laporan itu, sang raja nggak mampu menahan rasa terkejutnya sampai-sampai matanya melotot lebar. Sementara itu di Tower Berje, terlihat Gordon sangat panik kalau pasukan Hilderan akan segera tiba menyerang tower mereka. Dengan penuh rasa khawatir, dia pun bilang ke tuannya kalau situasi ini bakal sulit untuk ditangani sendiri. Tapi Berje malah tersenyum dan dia bilang, bukan masalah, kerajaan Hilderan gak akan bisa datang ke sini. Pegunungan Ernest berada di ujung utara benua, sedangkan kerajaan Hilderan berada jauh di selatan sana. Gak mungkin semua bangsa yang berada di tengah akan membiarkan pasukan mereka lewat begitu saja. Mustahil semua bangsa akan membukakan jalan untuk mereka. Karena itu mereka akan terpaksa menerjunkan guil pahlawan kemari. Tapi guil pahlawan juga nggak akan bergeming karena yang mereka pedulikan cuma uang. Mereka nggak akan mau pergi ke suatu tempat yang membahayakan. Itu juga alasannya kenapa aku membangun tower di pegunungan ekstrim ini. Seiring semua ucapan Berje terbukti langsung, baik di kerajaan maupun di guild pahlawan, Gordon yang keheranan pun bilang dalam hati, apa dia udah memikirkan semua hal itu? Dia benar-benar gak mengikuti aturan, tapi rasanya dia sangat paham betul ketika udah terkait dengan Arryn. Rasa-rasanya dia seperti udah pernah di sini sebelumnya. Gordon gak akan pernah tahu kalau semua kecurigaannya memang benar demikian. Seiring sang Raja Hilderan sakit kepala dengan tingkah pahlawan yang super pilih-pilih, Berje yang duduk di singgah sana sangat puas dengan tindakan penculikannya yang sukses besar. Sukses itu bermakna dua hal. Pertama, akan butuh waktu lama sampai grup pencarian yang layak terbentuk. Dan yang kedua, kalaupun terbentuk bakalan butuh waktu yang lama untuk sampai ke pegunungan Erges ini. Meski begitu, Berje masih punya satu kekhawatiran. Energi demoniknya masih kurang untuk bisa melawan tentara pahlawan. Aku masih ingat rasa takut yang udah terukir dalam jiwaku saat mati melawan mereka. Batin Berje sambil mengenang tragedi sebelum regresinya dulu. Karena itu dia pun menyuruh Gordon untuk menghubungi Draxen. Rencananya dia mau menjual energi demoniknya yang ditukar dengan mata uang manusia. Baru aja Gordon mengangguk patuh, tapi saat dia selesai mencerna ucapan tuannya sepenuhnya, seketika mata dan mulut Gordon menganga terbuka. Apa? Menjual energi demonik? Energi demonik yang merupakan mata uang Demonic Realm yang memungkinkan Anda untuk melampaui batas spesies kita, membuka fitur tower beserta monster yang bisa dibawa. Kenapa ingin menukarkannya dengan mata uang manusia rendahan? Dengan penuh percaya diri, Berje pun menjawab, benar, aku yakin Draxen mau membelinya dengan harga yang tinggi. Aku gak akan bisa menghentikan para pahlawan dengan energi demonik yang kumiliki saat ini. Tapi dengan mata uang manusia, ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Usai menjual energi demonik tersebut, Berje berhasil menembus kota benteng Holton Walk yang berada di dekat pegunungan Erges dengan gampang. Karena sekoin emas pasti bisa merayu penjaga kota, sehingga Berje yang bisa menyamar bisa masuk tanpa halangan. Sadar kalau dirinya nggak bisa berkelana di kota tersebut sendirian, maka Berje berniat harus mencari pemandu terlebih dahulu. Untungnya gak butuh waktu lama untuk menemukan pemandu di sana, karena di markas utama guild mercenary Scarlet Hawk di kota tersebut, kapten mereka asik malas-malasan di siang bolong sambil ngerumpi besar-besaran bersama dengan beberapa bawahannya tentang rumor penculikan putri kerajaan Hilderan oleh Demon King di pegunungan Erges.
Ngelihat si kapten sepertinya banyak tahu informasi, seketika Berje mendekati kapten tersebut dari belakang yang membuat dia terperanjat sampai terpelanting ke lantai. Mendengar Berje bilang mau mengambil si kapten dan menyuruh sisanya untuk keluar, para bawahan pun segera menerjang ke arah Berje sambil menyerang dengan senjata mereka. Pastinya cukup dengan satu bogem untuk masing-masing. Para bawahan ini terpental begitu saja, pingsan di tempat. Ngelihat itu, salah satu bawahan yang berbadan paling besar melompat tinggi sembari mengangkat palu besarnya untuk menghantamkan Berje. Tapi hantaman terkuat dari sosok paling besar di guild tersebut mampu ditahan dengan gampang oleh Berje. Cukup dengan satu tangannya. Seiring sebesar terkaget-kaget mengucurkan keringat ngelihat serangannya ditahan semudah itu, dan para bawahan lain di lantai 2 mau menembak crossbow mereka. Tanpa ragu, Berje melemparkan tubuh si besar ke atas dan menghancurkan koridor lantai 2 sekaligus meremukan tulang para pemegang crossbow. Selagi si kapten berusaha sembunyi karena takut ngelihat monster mengamuk di markasnya, dalam sekejap Berje meratakan semua orang di sana dengan hantaman yang menggema nyaring keluar markas, membuat orang sekitar cuma mengira kalau ada mercenary sekedar yang bertengkar saja. Setelah semuanya nggak bersisa, barulah Berje mendekati si kapten dengan tatapan penuh intimidasi. "Jangan takut, aku akan mengampunimu kalau kau menjawab pertanyaanku." Baik Tuan, kalau itu artinya Anda mengampuni nyawa saya," jawab si kapten sambil bersujud ketakutan. Spontan Berje pun bertanya singkat, "Di mana toko budak?" Sekejap kemudian, atas panduan si kapten, termasuk dengan memberikannya sekantong penuh koin emas, Berje pun berhasil menemukan budak langka kaum elf yang dikenal sebagai kaum yang baik di penjara kota bawah tanah. Rencananya, dia akan menggunakan budak elf tersebut sebagai mata-mata untuk membuat para pahlawan kebingungan. Usai melakukan transaksi pembelian dari si penjual budak dengan cara memaksa si kapten yang harus bayar, Berje pun memasuki kurungan budak pria elf dan membuka penutup wajahnya dengan kekuatan demonik. Mendengar si elf nanya dengan heran untuk apa demon membeli budak elf seperti dirinya, Berje pun membalas, "Aku ingin memberikanmu kesempatan untuk membalaskan dendammu kepada manusia. Kau boleh aja nggak percaya pada demon, tapi aku berbeda. Kalau kau setia padaku selama tepat 50 tahun, aku akan menjamin keselamatan dan juga kebebasanmu." Lagian 50 tahun itu bukan waktu yang lama bagi kaum elf. Harusnya tawaran ini cukup baik daripada dipermalukan oleh manusia, bukan? Mendengarkan itu, si elf pun menanggapi, "Kau ini seorang demon. Kaumu sedang mencoba menghancurkan World Tree yang kami para elf layani. Kau juga berencana menghancurkan dunia ini, dunia yang menghidupi World Tree. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? Justru adanya demon yang meminta bantuan elf membuat terlihat lebih mencurigakan." Ucapan itu sungguh membuat Berje kesal karena memang tepat sasaran. Tapi Berje yang punya banyak akal memberikan tawaran yang sulit untuk ditolak. "Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan ini. Aku bersumpah atas nama Demon King Standar untuk memenuhi janjiku dan untuk tidak menyentuh World Tree sama sekali." Ngeliat demon di hadapannya sampai bersumpah dengan kitab Demon King Standar, sesuatu yang punya kedudukan setara dengan World Tree di mata para elf, si kawan benar-benar nggak bisa menahan rasa keterkejutannya. Padahal aslinya, ya Berje mah acting doang. Berje pun melanjutkan ucapannya, "Sebagai gantinya, aku ingin kau bersumpah atas World Tree bahwa kau akan berjanji setia padaku selama 50 tahun berikutnya." Mendengarkan itu, si elf pun membalas sambil tersenyum, "Kau ini sungguh aneh, tapi kalau kau sampai berani sejauh itu, maka aku, Granada dari suku Maple, akan melakukan sumpah begitu aku bertemu dengan Demon King yang telah mengirimmu kemari." Ya, aku sendiri Demon King itu, jawab Berje yang membuat Granada tersentak heran. Dan kemudian dia pun tertawa lebar sambil mengguncangkan bahu lawan bicaranya. "Jangan bercanda, Bung. Untuk apa Demon King datang kemari? Semakin jauh Demon King dari tower mereka, semakin lemah juga kekuatan mereka. Kenapa kau mau bergerak sendiri demi membeli budak? Kalau benar kau ini Demon King, maka aku akan melakukan sumpah setia selama 100 tahun ke depan." Seketika tawa histeris itu menjadi keheningan luar biasa saat Granada beneran dibawa oleh Berje ke tower miliknya di lantai 5.
Persis saat Berje menagih janji kontrak 100 tahunnya, si Granada langsung mencak-mencak dan dia bilang, "Jadi kau gak sedang bercanda waktu itu? Ini sih namanya penipuan, sialan. Kau gak pernah bilang towernya akan sekosong ini. Benar-benar gak ada isinya. Dari lantai 1 sampai lantai 3 loh. Dan bahkan di lantai 4-nya aja isinya hanya alam tanaman. Tower menyedihkan macam apa yang bahkan gak punya satupun monster. Kalau begini terus, aku gak akan bisa bertahan selamanya. Para pahlawan pasti akan mencabik-cabik tubuhmu. Mustahil aku bekerja di tempat seperti ini." Mendengarkan itu, spontan Berje melepaskan aura intimidasi pekatnya dan dia bilang, "Apa kau udah lupa? Kau dan aku, kita telah membuat perjanjian." Aura tekanan dari energi demonik murni itu langsung membuat Granada merinding di tempat. Dan dia pun mengakui kalau status Berje sebagai Demon King gak bisa dielakkan. Belum lagi sejak masuk ke tower kosong ini gak ada satupun monster di pegunungan Erges yang berani menyerang. Itu artinya kekuatan Berje bukan kaleng-kaleng. Sadar kalau dirinya butuh sosok Demon King untuk membalaskan dendam, sontak Granada berlutut di hadapan Berje dan bilang dengan hormat, "Saya bersumpah atas nama Agung World Tree bahwa mulai detik ini kesetiaan saya menjadi milik Anda selama 100 tahun ke depan." Dalam benak Granada yakin karena Demon King sendiri yang datang untuk menemuinya, maka Berje pasti akan memberikannya posisi yang krusial. "Aku akan membalaskan dendamku dengan melaksanakan rencana jahatnya." Baru aja mengatakan itu dalam benaknya, tiba-tiba Berje bilang ke Granada untuk siapkan hidangan sebagai tugas pertamamu. Sontak jiwa Granada langsung lepas landas menembus galaksi. Ekspresinya mendadak kosong melompong gak bernyawa. Niat hati mau jadi komandan pembawa kiamat, ujung-ujungnya malah direkrut jadi koki catering tower. Benar-benar di luar nurul. Usai masak bersama dengan putri ke-6, penghuni tower pun menyantap hidangan bersama di lantai 5. Begitu Berje memperkenalkan Hernan Hilderan yang duduk bersebelahan dengannya, seketika Granada terkaget-kaget dan dia berteriak, "Apa kau udah gila? Kenapa kau malah menculik putri mahkota kerajaan Hilderan? Tower ini gak punya apa-apa. Apa rencanamu untuk menghentikan para pahlawan yang akan mendatangi tower ini?" Daripada menjelaskan panjang lebar selagi menyantap hidangan yang lezat, Berje sengaja membawa Granada ke lantai 4 setelah sesi makan untuk memberitahu rencananya. Sambil melipat lengan bajunya, Berje pun bilang, "Kau akan mewakiliku untuk mengacaukan dunia manusia. Aku akan menjadikanmu sebagai mata-mata. Tapi sebelum itu, aku harus memeriksa dulu kemampuanmu." Ngeliat Granada gentar menghadapi Demon King di dalam towernya sendiri, Berje pun memberikan ide. "Gimana kalau begini aja? Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Aku gak akan menggunakan energi demonik sama sekali. Lalu kalau kau menang, aku akan mengurangi durasi kontrak kita menjadi 50 tahun. Spontan Granada langsung bersemangat mendengarkan handicap itu. Lalu tanpa ragu dia pun menerjang sekuat tenaga dengan tinju berlapisan elemen tanah miliknya. Sambil menangkis gempuran dari si elf, Berje yang sedikit kagum pun bilang, "Meski kau pasti udah lama menjadi budak, pergerakanmu sepertinya baik-baik aja. Apa kau menyerap mana di lantai 4 dan meningkatkan kemampuan fisikmu? Gaya yang cocok untuk seorang elf. Jangan samakan kemampuanku dengan elf biasa. Salahkan dirimu yang telah memilih lawan yang salah dan di tempat yang salah," jerit Granada yang kemudian mengaktifkan magic tanaman ke kakinya Berje guna mengunci pergerakannya. Merasa celah terbuka, Granada yang melapisi tangannya dengan tanah keras langsung berteriak dengan lantang, "Aku akan mengambil kembali 50 tahun durasi hidupku darimu." Tapi sebelum tinju dahsyat itu terlepas, seketika Berje mengeluarkan taring aslinya. "Ya, dengan ini pasti bisa. Tapi aku harap kau masih belum lupa akan siapa lawanmu ini. Jangan khawatir, aku akan menggunakan energi demonikku dalam kendali ketat agar kau gak mati." Sebagai sosok demon yang mudah ingkar janji, apalagi demi keuntungan, tanpa ragu Berje mengaktifkan mode demoniknya dan bersiap melepaskan tinju ganas yang membuat Granada berkucuran keringat dingin. Tunggu. Begitu tinju dari Demon King akhirnya terlepas, suara hantaman pun menggelegar keluar dari tower sampai mengguncang pegunungan di sekitarnya. Gimana dengan nasib Granada? Yang pasti auto rata ya guys ya. Gak berselang lama, Berje kembali mengunjungi Holten Walk, markas besar guild mercenary Scarlet Hawk, untuk bertemu dengan kapten yang pernah dia bully guna menyewa jasanya selama setahun penuh.
Awalnya para bawahan si kapten nggak antusias dengan kontrak jasa tersebut karena mereka semua dibikin babak belur oleh Berje. Tapi begitu Berje menunjukkan uang deposit yang segoni penuh dengan koin emas, para bawahannya ini malah senyum-senyum sendiri agar tetap menjadi bawahan dari guild Scarlet Hawk. Nggak lupa Berje pun bilang ke si kapten agar menambahkan pria yang dia bawa ke dalam guild mercenary mereka. Selagi si kapten setuju-setuju aja, para bawahan pun protes karena menerima orang asing itu bukan tradisi dari guild. Namun begitu pria yang dibawa Berje memperkenalkan dirinya sebagai Granada yang penuh dengan bonyok di wajahnya, spontan para pahlawan tersebut terdiam membeku di tempat. Mereka pun menangis terharu karena merasakan nasib sepenanggungan dengan Granada yang bahkan cederanya lebih parah dari mereka. Ngelihat para bawahan mendadak akrab dengan Granada, Berje pun bilang dalam hati, mereka mungkin terlihat basa-basi, tapi mereka ini para mercenary yang beroperasi di pegunungan Erges. Mereka ini mercenary yang sulit untuk dijumpai dan kebetulan mudah aku kendalikan. Aku yakin satu-satunya pahlawan yang akan menerima permintaan kerajaan Hilderan saat ini adalah Hilan Kargi, pahlawan yang telah mengalahkan Demon King of Lush. Persis seperti dugaan Berje, Hilan Kargil saat ini memang baru aja menyatakan sumpah di hadapan Raja Hilderan kalau dirinya akan menyelamatkan Tuan Putri dan membawakan kembali kepala Demon King yang menculiknya. Usai prediksi pahlawan yang akan mengincarnya dengan tepat, Berje pun bilang kepada para mercenary kalian, mata-matailah Hilan Kargi, pahlawan yang disewa oleh kerajaan Hilderan. Siap laksanakan, jawab mereka semua secara kompak. Seiring para mercenary menjalankan tugasnya dalam mengawasi Hilan Kargil, Berje pun kini bisa fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Berhubung poin energi demonik yang bisa digunakan untuk memperkuat tower atau memperkuat diri udah terlanjur Berje jual semuanya. Makanya satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah menggunakan Spirit Blossom. Spirit Blossom merupakan bunga kristal mana yang muncul setelah menyerap mana alami. Dan begitu bunga tersebut dikonsumsi, bunga itu dapat memberikan tambahan kekuatan yang besar. Di pegunungan Erges yang punya badai mana kasar dan dipenuhi para monster yang kuat, kehidupan alamnya udah hampir nggak tersentuh oleh umat manusia. Alhasil, Spirit Blossom punya waktu lama selama bertahun-tahun untuk menyerap mana alam. Karena itu, energi mana di bunga tersebut menjadi lebih padat lagi. Jadi, Spirit Blossom adalah harta karun yang ajaib meski dampaknya nggak akan seefektif energi demonik. Saat Berje pamit dari Gordon guna mencari Spirit Blossom, si demon bawahan pun menyampaikan keberatannya. Selain terlalu bahaya bagi Demon King pergi tanpa persiapan, mencari bunga itu pun seperti mencari jarum di gurun pasir. Menurut Gordon, bakal lebih gampang mencari bunga tersebut kalau ada pendeteksi mana yang ampuh. Selain mereka berdua kebingungan gimana caranya mendapatkan pendeteksi mana, tiba-tiba Ernan mengetuk pintu tower lantai 5 dan bertanya apa mereka sedang sibuk. Seketika mereka berdua pun tersadar kalau Ernan adalah mage elemental jenius yang bisa melakukan deteksi mana. Sekejap kemudian, Ernan yang keluar dari tower atas ajakan Berje merasa sangat gembira karena akhir-akhir ini dia bosan berada di tower aja. Setelah mengiyakan janji kepada Ernan kalau dirinya diizinkan menata lantai 4 sesuai selera asalkan menemukan Spirit Blossom, Berje pun mengepakkan kedua sayapnya dan terbang cepat ke langit sambil menggendong sang putri. Selama penerbangan di pelukan Demon King tersebut, Ernan merasa terkesima dengan keindahan langit senja yang terhampar luas di sekelilingnya. Sang putri gak menyangka dirinya yang dulu selalu mengalami hari yang sama antara latihan magic ataupun belajar kepemimpinan, kini bisa merasakan pengalaman mendebarkan yang sangat langka bagi manusia manapun. Rasa puas yang muncul dalam hati sang putri membuatnya lebih dekat dan juga akrab dengan sang Demon King. Tapi Berje yang gak peduli apa-apa malah bilang dengan tegas, sepertinya kau lupa posisimu saat ini. Apakah mau dipindahkan ke penjara bawah tanah? Gunakan spiritmu itu untuk mencari Spirit Blossom. Seiring Ernan melakukan perintahnya dengan mengirimkan para spirit selagi mereka melayang di udara, Berje pun bilang dalam hati, mereka pasti akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Tapi aku yakin mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan Gordon ataupun aku. Baru aja Berje mengatakan itu dalam hatinya, tiba-tiba para spirit udah kembali ke Ernan untuk memberitahu lokasi Spirit Blossom. Pastinya Berje pun terkejut ngelihat kecanggihan para spirit milik Ernan dalam urusan mendeteksi yang sangat cepat.
Memang Spirit Blossom begitu mudah ditemukan, tapi para monster orc malah berkerumunan di sekitarnya. Berhubung para monster ini menolak patuh pada perintah Berje sebagai Demon King, di mana harusnya mereka ini adalah keturunan dari demon yang udah meninggalkan Demonic Realm. Berje pun terpaksa menunjukkan taring aslinya. Sambil mengaktifkan mode demoniknya dan menyalahkan bola api demonik di kedua tangan, Berje yang kesal pun bilang dengan tegas, ucapan Gordon benar. Berharap pada hewan buas. Sungguh bodohnya aku ini. Biar aku bakar aja kalian semua menjadi abu. Seiring beberapa monster itu menyerbu serentak ke arah Berje, tanpa ragu sang Demon King menembakkan bola energinya yang melesat dengan dahsyat ke arah mereka, membakar mereka semua sekaligus sampai hangus gak bersisa. Ngelihat kekuatan Demonic King yang terlalu gila itu, para orc yang lain sengaja mengalihkan target kepada Ernan yang kelihatan lebih lemah. Tapi bahkan tanpa melirik sedikit pun, dengan santainya Berje menembakkan bola energinya ke arah para orc tersebut, menciptakan ledakan lidah api energi demonik yang meratakan mereka semua sekaligus. Ngelihat kedahsyatan daya hancur di depan matanya, Ernan yang terpana bilang dalam hati, sekumpulan orc piol yang dikenal sebagai orc yang dapat mengalahkan para ogre, tapi mereka bahkan gak bisa mendekati kami. Jadi inilah kekuatan asli dari Demon King. Belum tuntas rasa takjub di benaknya, pemandangan di depan mata meledak ke level yang semakin gila lagi. Berje benar-benar mengamuk tanpa ampun, mengerahkan hantaman plasma mengerikan berbentuk naga yang langsung meratakan daratan dan membakar sisa lautan orc di sana menjadi abu tanpa sisa dalam sekejap mata. Sambil menghabisi semua orc hingga malam tiba, akhirnya mereka pun bisa leluasa mengambil Spirit Blossom atribut water di tanah salju yang bernama Hyacin. Berhubung bunga itu penuh dengan mana murni, pastinya Ernan juga tertarik untuk memiliki. Tapi Berje langsung mengingatkan, woi, bunga itu milikku. Kau boleh mengambil satu kalau kau menemukan lebih banyak lagi. Spontan Ernan senang mendengarkan ucapan itu. Sayangnya mereka nggak pernah menemukan Spirit Blossom kedua meski sang putri udah menggunakan kekuatannya hingga letih. Sepulangnya ke tower pribadi, Berje sangat senang atas kontribusi luar biasa Ernan dalam menemukan Spirit Blossom. Awalnya dia mengira udah salah melakukan penculikan, tapi ternyata putri mahkota Hildera jauh lebih berguna dari ekspektasinya. Seiring Ernan yang kelelahan istirahat di lantai 4 bersama dengan para spirit, Gordon pun menyampaikan laporan dari Granada kalau Hilan Kargil dan 32 pahlawan dari daerah berbeda telah berangkat dari ibu kota Hilderan untuk menuju ke Erges. Mereka akan bergerak dengan melakukan perkelanan klasik pahlawan sehingga bisa membangun tim dan mengembangkan kemampuan mereka melalui permintaan para penduduk. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, mereka akan bertambah kuat, kata Gordon yang kemudian menyerahkan beberapa rencana untuk menangani para pahlawan. Tapi semua rencana yang Gordon siapkan langsung dibuang mentah-mentah oleh Berje. Menurut sang Demon King, mereka gak perlu mengirimkan monster apapun atau mencegah perjalanan para pahlawan, karena usaha pencegahan setengah matang cuma akan membuat para pahlawan menjadi lebih kuat lagi. Beritahu ini pada Granada, suruh dia dan para mercenary untuk ikut dengan para pahlawan itu. Bantu dan bangunlah kepercayaan dengan mereka. Mendengarkan permintaan Berje tersebut, Gordon yang udah tahu kalau tuannya nggak akan mengikuti Demon King standar, dia pun bertanya gimana caranya menghentikan para pahlawan kalau kondisi tower masih kosong. Berje merespon, gak perlu khawatir Gordon, akan kupastikan untuk memperkuat tower kita ini menggunakan dwarf. Senyum percaya diri Berje itu langsung dibalas dengan protes dari Gordon. Apa? Anda mau menaruh dwarf di sini bersama dengan manusia itu dan bangsawan elf? Kalau sampai ada yang melihat spesies rendahan itu di tower kita bisa menjadi bahan cemoohan Demon King yang lain. Usai mengerahkan mode demonik yang membuat Gordon terdiam, Berje pun menjelaskan kalau dirinya bukan bermaksud menghentikan para pahlawan dengan dwarf secara harfiah. Lebih tepatnya, kita butuh magical tool para dwarf tersebut. Coba pikirkan sejenak. Karena para pahlawan udah biasa dengan Demon King standar, mereka pasti akan mendobrak masuk dengan harapan melihat lantai 1 yang penuh dengan monster yang mudah. Tapi apa yang terjadi kalau yang menyambut mereka ternyata adalah Lucy dan Meriam? Mendengarkan ucapan Berje tersebut, sontak Gordon langsung berimajinasi dan dia pun yakin kalau para pahlawan gak akan pernah menduga kemungkinan tersebut. Baru aja Gordon menepis imajinasi tersebut dengan mempertanyakan di mana bisa menemukan dwarf secanggih itu, tiba-tiba Berje udah hilang dari singgasana. Sehingga dia pun shock parah dan berteriak, astaga naga, dia akan melakukan penculikan lagi.
Nggak berselang lama, Berje pun tiba di Wolfner, kota para dwarf. Sebenarnya Berje pernah bertarung dengan ratusan dwarf sebelum regresi dulu. Tapi jujur, dia nggak menyangka baru sekarang dia mengunjungi kota mereka secara langsung guna menemukan seorang blacksmith di sana. Setelah menjogok salah satu dwarf yang menjaga penginapan, Berje pun dituntun untuk pergi ke kawah raksasa yang ada di pusat kota. Dengan melompat ke dalam kawah tersebut sampai ke lantai paling bawah dan yang paling dalam, Berje pun menemukan blacksmith terbaik kota Wolfner, yaitu Logger Friedrich, yang kebetulan masih bekerja di workshopnya. Ngelihat aksi Logger yang menciptakan hempasan aura saat melakukan penempaan, Berje yang merasa kagum bilang dalam hati, "Metalurgi yang membuat mana menari. Apa ini pekerjaan blacksmith terbaik jika aku diam-diam menculik pria ini?" Persis saat Berje menjulurkan tangannya untuk menangkap Logger, si dwarf mengeluarkan pukulan tempaannya yang membuat api di sekitar menyerang Berje. Berje berusaha melindungi wajahnya dari api tersebut, beneran gak menyangka kalau si dwarf mampu merasakan energi demoniknya yang samar. Jangan bilang pria ini. Tepat di ujung gumaman Berje tersebut, seketika Logger udah melompat ke arah sampingnya dan melepaskan ayunan palunya sekuat tenaga. Usai menahan pukulan palu itu dengan satu tangan yang menciptakan ledakan api, Berje pun bilang, "Jadi kau seorang pahlawan juga ya?" Seiring palu yang Berje tahan dengan satu tangan retak-retak, Logger pun menjawab dengan percaya diri, "Benar, aku sang pahlawan, Logger Friedrich, blacksmith yang memberikan kekuatan pada pahlawan. Berani seorang demon menginjakan kaki di kota para dwarf. Jangan harap bisa kembali dengan selamat." Mendengarkan itu, Berje pun tersenyum dan dia bilang, "Cukup basa-basinya, cebol. Kau cukup lemah. Lagi pula, aku bukan seorang demon. Aku Demon King." Dalam sekejap, Berje mencengkeram leher Logger dengan sangat keras hingga membuat dia kesulitan bernapas. Lalu dia pun langsung membawa Logger dari workshop tersebut naik kembali ke atas kawah. Sembunyi sebentar di gedung paling tinggi selagi pasukan dwarf kebingungan mencari kemana Logger hilang diculik penyusup. Dalam persembunyian itu, mereka berdua sempat adu mulut sebentar karena Logger mengira Demon King tertarik untuk menculik putri dwarf. Berje menepis anggapan tersebut, justru lebih tertarik dengan terowongan yang blacksmith dwarf gali untuk jaga-jaga. Mendengarkan Demon King memintanya agar menunjukkan jalan ke terowongan tersebut, Logger yang panikan pun bilang dalam hati, "Demon King ini, harusnya dia kemari untuk mencari putri. Sial, aku hidup dengan damai selama ini untuk menghindari pertarungan melawan Demon King. Kenapa kesialan ini malah terjadi padaku?" Meski Logger seorang pahlawan, nyatanya dia punya trait lemah yang membuat dia nggak bisa bertarung sehebat pahlawan yang lain. Ngelihat Logger gak kunjung memberikan informasi, Berje pun menawarkan ide lain. "Gimana kalau begini saja? Aku akan menculik putri dan membiarkanmu pergi. Dengan begitu aku yakin kalau rumor pahlawan egois yang mengorbankan putri untuk menyelamatkan dirinya sendiri akan tersebar dengan luas. Bisa kau bayangkan gimana para dwarf akan melihatmu nanti?" Mendengarkan ancaman kerusakan reputasi, sontak Logger pun menjerit, "Apapun asalkan jangan itu! Brengsek, dasar kau bajingan!" Sebagai sosok yang terkenal sebagai pria lemah, jika ada rumor yang menyebar kalau dirinya mengorbankan putri, udah pasti semua dwarf akan percaya. Itu sama aja dengan tiket penderitaan seumur hidup, sialan! Batin Logger yang kini sangat ketakutan. Ngelihat Logger belum juga memberikan keputusan, Berje pun mengerahkan jurus lidah andalannya. "Sekarang pilih, korbankan si putri atau ikuti aku. Jika kau membantuku, aku akan menjamin keselamatanmu. Aku bersumpah atas nama Demon King Standar." Tahu kalau Demon King Standar adalah pedoman hidup Demon King yang gak mungkin disumpahi sembarangan, Logger pun segera membuat keputusan. Dia bilang sambil tersenyum berseri-seri yang membuat Berje merasa cringe, "Mari segera pergi ke terowongan Tuan Demon King." Sementara itu di Logger Workshop, terlihat saat ini putri dwarf yang berbadan kekar bersama dengan pasukannya merasa sangat sedih atas kehilangan Logger. Apalagi blacksmith terbaik sebenarnya sedang membuatkan senjata yang paling ditunggu-tunggu oleh sang putri. Mendengarkan salah seorang pasukan berasumsi kalau Logger diculik, putri kerajaan dwarf yang bernama Lois Fair langsung marah besar. "Diam! Dia juga seorang pahlawan. Memangnya masuk akal seorang pahlawan bisa diculik?" Ya, dia memang pahlawan sih, tapi dia juga seorang blacksmith. Jadi kekuatan bertarungnya itu, ucap salah satu pasukan tersebut yang malah membuat amarah Lois semakin meledak.
Diam dan cepat temukan dia. Cari penculik keparahan itu. Seret dia ke hadapanku. Jika kalian gak bisa menemukannya, maka kalian semua harus bersiap untuk kehilangan kepala kalian. Suka gak suka, para pasukan wajib mencari Logger daripada mampus kena bogem sang putri. Usai menyusuri terowongan rahasia milik Logger dan keluar dari kota dwarf tanpa ketahuan, si Blacksmith pun tersenyum lebar karena mengira perannya telah selesai. Logger menagih janji yang menggunakan sumpah atas Demon King standar agar dia dibiarkan pergi. Tapi Berje langsung mengaktifkan mode demonik dan dia bilang dengan tegas, "Omong kosong apa itu? Kau bilang sumpah demi Demon King standar? Standar sampah itu? Aku gak peduli sama sekali." Sontak Logger menangis ketakutan ngelihat Demon King gila yang berada di hadapannya. Berhubung Demon King gila mengerahkan tangannya yang mencakar tajam, Logger yang menyesal nggak mengorbankan Tuan Putri pun bilang, Saya sangat berguna Tuan, nggak ada yang bisa menandingi kemampuan dalam metalurgi saya. Saya bisa membuat senjata yang sangat Anda inginkan." "Oh, kau yang merupakan seorang pahlawan ingin bekerja sama denganku, seorang Demon King?" kata Berje yang sengaja bertanya untuk menguji ucapan si Blacksmith tersebut. Uniknya, Logger langsung merespon dengan sok antusias. "Kenapa enggak? Silakan gunakan saya sesuka hati. Saya bahkan akan mencuri informasi kota dwarf demi Anda." Berkat ucapan tersebut, Berje pun bersedia memberikan ampunan yang langsung Logger tanggapi dengan terima kasih serta pujian kepadanya. Meski begitu, Logger yang terpaksa culas dalam menyelamatkan nyawanya sendiri bilang dalam hati, "Hehehe, Demon King bodoh. Kau kira aku akan menyerah semudah itu? Mata-mata, benar. Saat aku meninggalkan tempat ini, kau akan berakhir. Aku akan segera mengatur skuad pengejaran. Rasakan akibat menggangguku. Tunggu saja Demon King." Namun tawa jahat itu langsung lenyap begitu saja saat Logger tiba-tiba mendapatkan dirinya berada di lantai 4 Tower Berje. Logger terdiam membeku layaknya udah kehilangan nyawa karena saking kagetnya. Sampai-sampai dia nggak merespon apa-apa meski orang-orang di sekitarnya sedang heboh dengan kedatangannya. Barulah kemudian dia bertanya ke Berje dengan wajah yang pucat, "Kenapa saya ada di sini? Anda bilang Anda akan melepaskan saya." "Aku nggak pernah bilang begitu. Ucapanku tentang ampunan ya artinya aku akan membiarkanmu hidup. Kalau perkara kenapa kau ada di sini, itu karena aku membuatmu pingsan akibat kau nggak berhenti menjerit. Tentu aja aku melakukan itu karena aku nggak tahu apa yang akan kau lakukan nanti di jalan, bukan?" balas Berje memberikan penjelasan. Berhubung ini pertama kalinya ada seorang Demon King yang menculik pahlawan ke dalam tower, Logger yang nyaris gila pun tertawa dengan lebar. Mendengarkan tawa histeris itu, Berje pun langsung menyindir, "Apa kau benar-benar sesenang itu untuk menjadi bawahanku?" Meski wajahnya penuh dengan air mata penyesalan daripada kehilangan nyawa, Logger terpaksa menjawab dengan nada setengah gila, "Benar. Saya senang, saya sungguh sangat senang." "Bagus, kalau begitu aku akan beri kau sebuah misi. Bangun artileri raksasa di lantai pertama dan hancurkan semua pahlawan." Perintah Berje tersebut menjadi awal kegilaan yang akan membuat para pahlawan menangis darah karena teori tower yang mereka kumpulkan selama ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi. Oke lah, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Nantikan keseruan video berikutnya hanya di channel Fokuzer Anime dan stay update.